konbanwa minasan. Kembali lagi. Oke. Di sini pada hari ini pada tanggal 17 Oktober 2025, saya akan menerangkan target bungkai harian pada hari ini. Yang pertama ada yori. Yori di sini artinya dari. Yori sama dengan kara. Kara juga artinya dari. Jadi yori dan kara ini punya arti yang sama, yaitu dari. Penggunaan yori di sini maksudnya darinya itu dari siapa, dari apa. Contohnya, kita mau mengirim sesuatu ke orang lain, ke saudara, ke teman, ke orang, ke siapapun. Kita bisa menggunakan yori. Atas namanya itu bisa menggunakan yori. Dari A, dari B, itu ya minasang. Yori di sini juga ada makna lain, yaitu lebih dari dan dari atau daripada. Bisa lebih dari atau daripada. Contoh yang pertama kita bisa lihat langsung, yaitu contoh yang yori artinya dari, yaitu kita baca aja ya minasang. Chuji yori hajimarimasu. Chuji yori hajimarimasu. Akan dimulai dari jam 10. Akan dimulai dari jam 10. Contoh yang kedua ini yori perbandingan, yang artinya daripada. Nihongo yori eigo no houga muzugashi desu. Nihongo yori eigo no houga muzugashi desu. Artinya bahasa Inggris lebih sulit daripada bahasa Jepang. Jadi yori ini bisa menggunakan dua makna, bisa menggunakan dua bentuk kalimat, bisa yang dari arti darinya langsung dan bisa menggunakan kata perbandingan, kalimat perbandingan. Lanjut, yang kedua itu ada teimas. Teimas di sini artinya sedang. Teimas artinya sedang. Teimas itu menggunakan kata kerja te aktif. Teimas menggunakan kata kerja te aktif. Contohnya, tomemas. Tomemas ini kan aktif. Tomemas itu aktif. Sedangkan yang pasifnya itu ada tomarimas. Yang pasifnya ada tomarimas. Kita bisa lihat langsung. Tome teimas sedang menghentikan. Tome teimas sedang menghentikan. Lanjut bungkai selanjutnya yaitu ada teimas yang artinya profesi atau kegiatan berulang. Profesi atau kegiatan berulang. Teimas di sini juga masih menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, watashi wa kaisha de hataraiteimasu. Watashi wa kaisha de hataraiteimasu. Saya bekerja di perusahaan. Kenapa di sini profesi menggunakan teimas? Karena teimas profesi ini lebih sopan daripada kita menyebutkan profesinya secara langsung. Jadi teimas profesi di sini itu kita lebih menyebutkannya itu menggunakan kegiatannya, bukan nama profesinya secara langsung. Kayak di sini kan saya menyebutkannya saya bekerja di perusahaan, tidak menyebutkan saya profesinya apa di perusahaan tersebut. Misal kayak kitanya sebagai pegawai bank, itu enggak itu ya minasang kurang sopan. Jadi lebih ke profesi itu bisa menggunakan teimas. Oke, bungkai yang selanjutnya yaitu sumimasen. Teimas yang tadi itu bentuk lampaunya itu teimasta. Teimasta sendiri sama dengan kayak takotoga arimas. Lanjut yang selanjutnya yaitu bungkai teimas yang artinya dalam keadaan. Tapi teimas di sini itu menggunakan kata kerjanya pasif, bukan aktif. Kalau yang tadi kan aktif, sekarang pasif, yang artinya dalam keadaan. Contohnya, kuruma ga tomatteimasu. Kuruma ga tomatteimasu. Mobilnya dalam keadaan berhenti. Mobilnya dalam keadaan berhenti. Kalau yang aktif kan tadi kita menggunakan tomemas. Ini kalau pasif menggunakan tomarimas. Tadi dirubah ke teke jadi tomatteimasu. Lanjut ke bungkai selanjutnya yaitu ada teorimas
yang artinya di atau te dalam keadaan, yang artinya di atau te dalam keadaan. Teori mas di sini bisa menggunakan ti mas jika kata kerjanya pasif, dan bisa menggunakan teori mas jika kata kerjanya aktif. Keduanya ini menggunakan partikel ga. Ti mas artinya dalam keadaan atau sedang terjadi, telah terjadi. Sedangkan teori mas itu artinya ter atau di dalam keadaan. Kita bisa lihat pola di sini ya minasang. Jika kata benda bertemu dengan kata kerja aktif, kita menggunakan partikel o. Dan jika ditambahkan tempat di, itu menggunakan d. Contohnya, restoran de kohi o nomimasu, minum kopi di restoran. Terus ada pola lagi, yaitu kata benda jika bertemu kata sifat atau kata kerja pasif itu menggunakan partikelnya ga, bukan o. Kalau pasif itu ga. Kata bendanya juga kita bisa menggunakan ni. Jadi kalau kata benda bertemu dengan kata kerja pasif itu ga, dan partikel d-nya itu ni. Contoh, restoran ni oishirioriga sukurarete-imasu. Makanan enak dibuat di restoran. Sukurarete-imasu itu kenapa kita memakai sukurarete-imasu? Karena sukurarete-imasu itu bentuk kanoke. Kanoke sama dengan kata kerja pasif. Jadi bisa ya minasang. Lanjut, bungkai selanjutnya yaitu ada mama yang artinya dalam keadaan, atau kita bisa juga diartikan biarkan. Ini sebagai kata tambahan ya minasang, artinya biarkan. Mama sendiri ini kita bisa menggunakan take apabila positif, nai apabila negatif, i na itu tambahkan, tidak dihilangkan. Sedangkan kata bendanya itu kita menggunakan no. Jadi tanaina no mama, take mama, nai mama, i mama, na mama, no mama. Contoh, terebi o suketa mama nemasta. Terebi o suketa mama nemasta. Telah tidur dalam keadaan TV menyala. Ini contohnya ya minasang, kita bisa lihat. Terus bungkai selanjutnya itu ada mada. Mada di sini artinya belum. Mada itu dibagi menjadi dua. Ada mada bentuk positif dan ada mada bentuk negatif. Yang pertama dulu ya minasang. Mada yang pertama yaitu mada ti mas yang artinya masih, atau ini bentuk positif. Mada nainani ti mas yang artinya masih, bentuk positif. Contohnya, mada benkyou shiteimasu. Mada benkyou shiteimasu artinya masih belajar. Sedangkan mada yang kedua itu artinya negatif. Polanya mada nani maseng, kata keterangan yang artinya belum, jadi negatif. Mada nani maseng yang artinya belum, itu bentuk negatif. Contohnya, mada benkyou shimaseng. Mada benkyou shimaseng yang artinya belum belajar. Yang selanjutnya ada tekara. Tekara di sini artinya setelah. Shimaseng contohnya belum. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh tekara di sini kita bisa contohnya, setelah belajar saya menonton TV. Jadi kita bisa menggunakan pakai tekara ini ya. Setelah belajar saya menonton TV. Berarti benkyou shitekara terebi o mimasu. Benkyou shitekara terebi o mimasu. Benkyou shitekara
terebi o mimas, artinya setelah belajar menonton TV. Gitu ya minasang. Oke, lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu kata kerja tara. Kata kerja tara di sini artinya kalau, tara kalau. Atau makna lainnya itu ada artinya setelah, karena, dan ketika. Setelah, karena, ketika. Kita langsung ke nanti dulu ini ya sensei. Sumimasen. Tara di sini itu menggunakan taikei yang ditambahkan tara yang artinya itu lampau. Taikei tambah tara itu artinya lampau. Terus ini juga ada ikioshi dan ekeoshi. Ikioshi di sini itu dirubah ke kata lalu tambahkan ra. Kata tambahkan ra. Sedangkan kata bendana dan kata bendana itu di sini menggunakan data lalu kemudian tambahkan ra, jadi datara. Contoh yang kata sifat i yaitu ada muzukashi katara, kalau sulit. Yang kedua dari negiyoshi contohnya itu ada hima datara. Hima ini kata sifatnya kan himana yang artinya senggang. Ini ada berarti di sini karena kata sifatnya jadi dirubah ke data yang tambah ra, datara, hima datara. Selanjutnya ada bungkai zu. Zu itu artinya tidak. Zu itu sama dengan nai. Contoh kuruma o unten shinai. Yang kedua kuruma o unten sezu ni ikimashita. Kalau yang pertama ini menggunakan nai, unten shinai, sedangkan yang kedua ini menggunakan zu, unten sezu ni ikimashita. Kita bisa lihat ya penggunakannya minasang. Kalau nai itu kan kalau kata grup 3-nya kan simas kan jadi sinai. Kalau yang zu ini kita simasnya itu tidak menjadi sinai juga atau sizu, tidak, tetapi menggunakan sezu. Selanjutnya yaitu ada seikikei. Seikikei ini artinya menyuruh, membuat, membiarkan, dan mengizinkan. Seikikei ini merubah vokal i, grup 1 merubah vokal i ke o tambahkan semas. Sedangkan grup 2 itu tambahkan sase, dan grup ketiga yaitu simas menjadi sasemas, kimas menjadi kosasemas. Kita ambil contoh di sini yaitu satu yang minasang. Contohnya haha wa watashi ni keki o tabe sasemashita. Ibu membuat saya makan kue. Oke, lanjut di sini ada shieki ukemikei. Shieki ukemikei sini artinya ada disuruh, dibuat, dibicarakan, dan diizinkan. Kalau yang tadi kan mau, sekarang di. Ini sama vokal i yang tambahkan saremas. Grup 1 bervokal i ke o tambah ke a tambah saremas. Yang kedua itu tambahkan saseraremas. Yang ketiga itu seperti yang biasa korare, kimas menjadi koraremas, simas menjadi sararemas. Contoh di sini ada hahani hea o souzi sase iremasta. Artinya dipaksa membersihkan kamar oleh ibu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan bungkai pada hari ini.
Arigato, terima kasih.